Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Ulhak dari Teknik Geologi 2021. Saya akan menjelaskan tentang batuan piroklastik. Batuan piroklastik yaitu batuan vulkanik klasik yang dihasilkan oleh serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api. Material penyusun tersebut terendapkan dan terbatukan sebelum mengalami transportasi oleh air atau es. Pada kenyataannya, batuan hasil kegiatan gunung api dapat berupa aliran lava, sebagaimana diklasifikasikan dalam batuan beku atau berupa produk ledakan dari material yang bersifat padat, cair, ataupun gas yang terdapat dalam perut gunung. Untuk proses terbentuknya batuan piroklastik yaitu awal mulanya dari hasil letusan gunung api yang berupa pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahan tersebut terendapkan membentuk endapan piroklastik yang terlitifikasi membentuk batuan piroklastik. Tapi jika endapan piroklastik tadi mengalami proses pelapukan, erosi, atau terendapkan kembali, maka akan membentuk endapan vulkanik klastik yang terlitifikasi membentuk batuan sedimen vulkanis. Selanjutnya ada klasifikasi endapan piroklastik. Yang pertama ada piroklastik jatuhan atau fall. Endapan jatuhan piroklastik ini terjadi dari letusan gunung api yang meledak, yang kemudian terlempar pada suatu permukaan, dan memiliki ketebalan endapan yang relatif berukuran sama. Yang kedua ada piroklastik aliran atau flow. Endapan piroklastik ini umumnya mengalir ke bawah dari pusat letusan gunung api yang memiliki kecepatan tinggi pada saat adanya longsoran. Endapan aliran ini berisikan batuan yang berukuran bongkah dan abu. Piroklastik aliran akan membentuk penebalan apabila pada proses pengendapannya ada cekungan. Nah, yang ketiga ada pyroclastic surge. Endapan pyroclastic surge dihasilkan dari letusan gunung api yang kemudian mengalir karena adanya penyatuan dari jatuhan dan aliran. Untuk struktur batuan piroklastik mempunyai struktur vesikular, skoria, dan amigdaloidal. Jika klasika pijar dilemparkan ke udara dan kemudian terendapkan dalam kondisi masih panas, memiliki kecenderungan mengalami pengelasan antara klasika satu dengan yang lainnya. Struktur tersebut dikenal dengan pengelasan atau welded. Untuk tekstur batuan piroklastik, yaitu ada ukuran butir pada piroklastik. Ukuran butiran pada piroklastik merupakan salah satu kriteria untuk menamai batuan piroklastik tanpa mempertimbangkan cara terjadi endapan piroklastik tersebut. Ukuran butir adalah ukuran dari batuan piroklastik itu sendiri, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu blok untuk yang membentuk menyudut dan bom yang untuk membentuk membulat, berukuran lebih besar dari 32 mm. Lalu ada lapili, yaitu untuk butiran dari 4 mm sampai dengan 32 mm diameternya. Terus yang terakhir ada debu, yaitu batuan yang lebih kecil dari 4 mm. Selanjutnya ada derajat pembundaran. Kebundaran adalah nilai membulat atau meruncingnya bagian tepi butiran pada batuan piroklastik dari sedang sampai kasar. Nah, kebundaran dibagi menjadi membundar sempurna atau well-rounded, yaitu hampir semua permukaannya cembung. Terus ada membundar yang pada umumnya memiliki permukaan bundar. Ujung dan tepi butirannya cikung. Lalu ada agak membundar atau sub-rounded, itu permukaannya datar dengan ujung-ujung yang membundar. Lalu ada agak menyudut atau subangular, itu permukaan datar dengan ujung-ujung yang tajam. Dan yang terakhir ada menyudut, yaitu permukaan kasar dengan ujung-ujung butir runcing dan tajam. Nah, untuk derajat pemilahan atau sorting itu terbagi menjadi well shorted, poorly shorted, dan juga gabungan dari keduanya itu pemilahan sedang. Lalu ada kompaksi. Kompaksi adalah tingkatan kekerasan pada batuan piroklastik. Ada dua macam kompaksi yang dikenal dalam batuan piroklastik, yaitu ada kompak dan mudah hancur. Kompak permukaannya kuat, keras, dan padat. Sedangkan yang mudah hancur bila dipegang meninggalkan serbuk pada tangan. Nah, hal ini saya akan mencoba untuk mendeskripsikan salah satu jenis batuan piroklastik, yaitu batu apung. Untuk warnanya sendiri yaitu putih kecoklatan dengan struktur vesikular. Untuk teksturnya yang pertama ada ukuran butir, lapili, derajat pembundaran well-rounded, derajat pemilahan moderately shorted, terus dengan kemas terbuka. Lalu ada komposisi mineral, yang pertama ada fragmen dengan fragmen biotit, kuarsa, dan feldspar. Terus
matriks debu vulkanik, semen lapilli. Untuk genesa batu apung sendiri yaitu hasil material erupsi gunung api yang mengandung silika tinggi, yang mempunyai sifat titik berongga tersebar secara tidak merata. Untuk kegunaan dari batu apung sendiri itu sebagai bahan baku pembuatan agregat ringan karena sifatnya yang ringan, kedap suara, dan mudah dibentuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi piroklastik. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.